Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk kita boleh bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa kiranya Roh yang Kudus yang menuntun kita, memampukan kita untuk boleh mengertinya dan untuk memampukan kita menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, sungguh baik. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dalam firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh membentuk kami, menegur kami, menguatkan kami, membawa kami pada pengenalan yang benar, lebih lagi akan siapa Tuhan kami. Dan kami tidak bisa dengan kekuatan kami, sebab itu kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus, mampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran ini. Segala puji syukur bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Filipi. Dan sekarang kita mau baca Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-23. Filipi 2 mulai ayat yang ke-23. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Ayat 25. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Filipi 2:23, Paulus berkata bahwa dia punya harapan untuk mengirimkan dia siapa? Timotius. Paulus berharap mengirimkan Timotius dengan segera. Artinya nggak bisa sekarang, segera, harapanku segera aku bisa mengirim Timotius. Dan di ayat 24 dia juga berkata bahwa aku sendiri pun akan segera datang, segera, bukan sekarang. Jadi sekarang aku nggak bisa datang. Dan aku berharap aku bisa mengirimkan Timotius kepadamu, tapi itu pun nggak bisa sekarang. Sekarang ada seseorang yang akan kukirimkan kepadamu, dan orang itu disebutkan di ayat yang ke-25, sementara aku masih belum bisa datang dan Timotius belum bisa datang juga, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Yaitu, kemudian di sini Paulus menjelaskan tentang siapa Epafroditus itu. Ini sesuatu yang unik karena dalam akhir dari ayat 25 dikatakan bahwa Epafroditus yang kamu utus untuk melayani aku. Jadi Paulus sedang memperkenalkan Epafroditus kepada orang-orang yang sudah mengenal dia. Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Filipi, dan jemaat di Filipi itu adalah orang-orang yang mengirimkan Epafroditus kepada Paulus. Jadi mereka mengenal seorang yang bernama Epafroditus ini. Jadi kalau Paulus ingin berbicara tentang Epafroditus, dia bisa saja langsung ngomong, aku menganggap perlu untuk mengirimkan Epafroditus kembali kepadamu. Cukup dengan berkata demikian saja, jemaat di Filipi sudah akan bisa mengerti, oh itu Epafroditus yang kukirim, yang kami kirim kepadamu, bukan? Mereka sudah mengenal siapa Epafroditus itu. Tapi ada sesuatu yang unik. Paulus berkata seakan-akan orang yang sedang memperkenalkan orang lain. Dia berkata, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Dia menjelaskan, Epafroditus yang mana? Yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuangan. Kenapa Paulus seakan-akan perlu untuk memperkenalkan ulang Epafroditus kepada jemaat di Filipi? Di sini ada suatu pesan yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi mengirim Epafroditus kepada Paulus untuk apa? Melayani aku dalam keperluanku. Melayani Paulus dalam keperluannya. Dan seringkali kita menganggap orang yang melayani orang lain adalah orang yang lebih rendah tingkatannya daripada yang dilayani.
Dan di sini Paulus ketika dia mengenalkan kembali Epafroditus kepada jemaat di Filipi, dia tidak memperkenalkannya sebagai seorang pelayan yang levelnya lebih rendah dari Paulus. Dia tidak memandang Epafroditus seperti itu. Dan dia ingin jemaat di Filipi juga tidak memandang Epafroditus seperti itu, sebagai orang yang levelnya rendah, yang harusnya ada dalam posisi melayani. Enggak, Paulus menyebut Epafroditus sebagai saudara. Ada suatu keintiman, ada suatu kedekatan. Ini bukan pelayanku. Ini bukan orang yang lebih rendah levelnya dari aku. Ini saudaraku. Dan tidak berhenti sampai di situ. Paulus ngomong, ini teman sekerjaku, ini rekan sekerjaku. Kita bersama-sama di sini dalam pekerjaan pelayanan ini. Bukan aku lebih tinggi sehingga aku harus dilayani olehnya. Dia lebih rendah sehingga dia harus melayani aku. Kita teman sekerja, kita bersama-sama dalam pekerjaan pelayanan ini. Masih belum cukup. Paulus menambahkan lagi, dan dia ini adalah teman seperjuanganku. Artinya kita sama-sama berjuang dalam pelayanan ini. Apa yang dia lakukan itu tidak boleh dipandang lebih remeh daripada apa yang aku lakukan. Dan aku tidak punya alasan untuk menyombongkan diriku dan merasa bahwa perjuanganku lebih berat dari perjuangan seorang yang namanya Epafroditus itu. Di sini sesuatu yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, dan suatu pesan juga kepada kita. Untuk kita tidak memandang rendah orang-orang yang mau melayani sesamanya. Banyak orang yang mencari pelayanan itu yang bisa menonjolkan dirinya, menjadi suatu ajang untuk dia menampilkan siapa dirinya, untuk dia diakui akan kelebihan-kelebihannya. Dan sedikit orang yang mau seperti Epafroditus ini disuruh untuk apa? Untuk melayani. Untuk melayani Paulus, untuk membantu Paulus dalam apa yang Paulus tidak bisa lakukan, dalam apa yang Paulus terbatas karena dia sedang dalam penjara rumah saat itu. Epafroditus yang diutus ke sana untuk melayani Paulus. Sedikit orang yang mau melakukan ini. Dan banyak orang yang menganggap rendah pekerjaan pelayanan yang tidak kelihatan seperti itu. Tapi Epafroditus mau melakukannya. Dan Paulus melihat itu sama besarnya, sama seharusnya nilainya dengan pelayanan-pelayanan lainnya. Dan Paulus menunjukkan betapa dia menghargai pelayanan yang seperti itu. Kiranya ayat ini, kisah ini, penggalan kisah ini boleh mengingatkan kita untuk kita tidak memandang rendah, untuk kita tidak sombong dalam rohani kita, menganggap pelayananku ini lebih penting dari pelayanan orang lain. Kalau tidak ada aku, tidak bisa jalan pelayanan ini. Enggak, karena seorang Paulus, seorang yang agung, seorang yang sungguh-sungguh sangat dihargai pelayanannya, diakui pelayanannya. Dia tidak memandang rendah Epafroditus. Dia menganggapnya sebagai saudara. Dia menganggapnya sebagai rekan sekerja, rekan seperjuangan. Jika Paulus yang begitu agungnya saja menganggap Epafroditus sebagai saudara, rekan sekerja, rekan seperjuangan, lalu siapa kita? Siapa kita dibanding Paulus sehingga kita mau menyombongkan diri dan menganggap rendah pelayanan orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Kiranya firman Tuhan mengajarkan kerendahan hati dan Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita melakukan segala sesuatunya bagi Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa di mata Tuhan, seperti yang Paulus ajarkan, bahwa di mata Tuhan apapun bentuk pelayanannya bukan alasan untuk membedakan mana yang lebih berharga dan mana yang kurang berharga. Sebab Epafroditus
utusan yang diberi tugas untuk melakukan pelayanan, melayani Paulus dalam segala apa yang tidak bisa dilakukannya. Hal yang kelihatannya rendah dan remeh. Di sana firman Tuhan mengingatkan bahwa itu bukan suatu hal yang rendah dan remeh di mata Tuhan. Bahwa Tuhan menganggap itu pelayanan yang seharusnya dihormati dan dihargai juga. Bahkan membandingkannya dengan seorang Paulus. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan kami yang bukan siapa-siapa ini dibanding Paulus. Untuk kami tidak memandang rendah pelayanan sesama kami. Untuk kami tidak terjebak dalam kesombongan rohani. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun, kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.